Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira dengan NIM 04284344. Di sini saya ingin menampilkan apa saja penyakit-penyakit pada tanaman. Tanpa basa-basi, yuk langsung saja ke videonya. Penyakit pertama yang saya akan bahas adalah busuk akar dengan nama latin Phytophthora parasitica. Penyebab penyakit ini adalah jamur yang menyerang bagian akar sehingga akar tanaman menjadi busuk. Tanaman yang terserang penyakit ini adalah tanaman pepaya. Status penyakit ini adalah penyakit endemik karena penyakit ini menyebar ke seluruh tanaman pepaya di sekitarnya dalam skala kecil. Penyakit ini menyerang batang, buah, dan leher akar tanaman pepaya. Gejala tersebut menjalar ke seluruh batang, pucuk tanaman jadi layu, daun-daun berguguran, dan pucuk tanaman mati, dan akhirnya tanaman roboh. Kepadatan serangannya, di dalam satu lahan petak ukuran 2 tumbuk, terdapat sekitar 15 batang pepaya. Ada kurang lebih 5 batang pepaya secara acak yang terkena penyakit ini. Cara pengendalian yang telah dilakukan, menurut petani setempat, caranya dengan mencabut batang pepaya yang terkena penyakit agar tidak menular ke batang yang lain. Penyakit kedua adalah busuk buah dengan nama latin Anthracnosa. Penyebab penyakit ini berasal dari lalat buah dan jamur dengan nama latin Phytophthora palmivora. Tanaman yang terserang penyakit ini adalah jambu kristal. Status penyakit ini adalah penyakit epidemik karena penyakit ini menyebar ke seluruh tanaman jambu kristal dalam skala menengah. Gejala serangannya membuat buah jambu menjadi berwarna orange, coklat kehitaman, dan akhirnya buah pun busuk. Kepadatan intensitas serangan, menurut penyuluh setempat, di dalam satu lahan petak ukuran 4 tumbuk berisi 20 pohon jambu kristal. Penyakit ini ditemukan sekitar 80% dari lahan. Cara pengendalian yang telah dilakukan, menurut penyuluh setempat, dengan cara menyemprot insektisida 2 kali dalam 1 bulan tergantung musim buah. Buah yang baru tumbuh atau belum besar dibungkus dengan plastik agar tidak dihinggapi lalat buah. Penyakit ketiga adalah busuk batang dengan nama latin Sclerotium rholpsi. Penyebab penyakit ini berasal dari jamur dengan nama latin Fusarium proliferatum. Tanaman yang terserang penyakit ini adalah buah naga. Status penyakit ini adalah penyakit epidemi karena penyakit ini menyebar ke seluruh tanaman buah naga dalam skala menengah. Penyakit ini membuat busuk batang pada bagian bawah batang dengan warna kuning atau coklat dan busuk lunak pada pinggir batang dengan warna coklat. Kepadatan intensitas serangan, menurut penyuluh setempat, di dalam satu lahan petak ukuran 5 tumbuk yang berisi 140 batang buah naga, penyakit ini ditemukan sekitar 90% dari lahan. Cara pengendalian yang telah dilakukan, menurut penyuluh setempat, melakukan monitoring secara ketat dan pengendalian dilakukan sedini mungkin dengan cara membuang bagian batang yang busuk dan mengoleskan fungisida pada buah naga yang busuk. Penyakit keempat adalah embun jelaga. Penyebab penyakit ini berasal dari jamur Meliola sp dan Capnodium sp. Tanaman yang terserang penyakit ini adalah mangga harum manis. Status penyakit ini adalah penyakit epidemi karena embun jelaga dapat disebarkan melalui spora yang diterbangkan oleh angin dalam skala menengah. Gejalanya adalah embun jelaga awalnya ditandai dengan adanya bercak putih pada daun bagian bawah, lalu berkembang cepat dan membentuk lapisan kehitaman dan lengket di permukaan daun. Bercak putih merupakan jamur penyebab embun jelaga. Terdapat 2 patogen penyebab penyakit embun jelaga, yaitu patogen Meliola sp yang menyebabkan kematian pada sel-sel jaringan tanaman dan Capnodium sp yang hanya menghambat pertumbuhan tanaman. Kepadatan intensitas serangannya, menurut penyuluh setempat, di dalam satu lahan petak ukuran 2 tumbuk yang berisi 18 batang mangga,
Penyakit ini ditemukan sekitar 95% dari lahan. Cara pengendalian yang telah dilakukan, menurut penyuluh setempat, dengan cara menyemprotkan fungisidan dan pemangkasan daun. Penyakit kelima adalah penyakit darah atau blood disease. Penyebab penyakit ini berasal dari bakteri Ralstonia solanacearum. Tanaman yang terserang penyakit ini adalah pisang Ambon. Status penyakit ini adalah penyakit endemik karena penyakit ini menyebar ke tanaman pisang dalam skala kecil. Gejalanya adalah terjadinya penguningan dan pengeringan daun pada daun dewasa yang ditandai dengan pangkal daun patah sehingga daun akan menggantung di sekitar batang. Pada anakan akan menunjukkan gejala layu meskipun infeksinya tidak selalu sistemik. Kepadatan intensitas serangannya di dalam satu lahan petak ukuran 2 tumbuk yang berisi lebih kurang 20 batang pisang, penyakit ini ditemukan sekitar 1% dari lahan. Cara pengendalian yang telah dilakukan, apabila pisang sudah berbuah, segera potong jantungnya dan dibungkus dengan karung dan potong habis pohon pisang di sekitarnya agar tidak menular ke pohon pisang yang lain. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan penyampaian informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.